Jujur saya tadi agak kaget, Kak Tina rupanya punya bakat yang luar biasa untuk boleh dia stand up komedi di sini. Tapi stand up-nya itu luar biasa, boleh tepuk tangan dong buat Kak Tina. Dan inilah yang kita bangun dalam gereja ini, kita apa adanya gitu ya. Mungkin bagi Anda yang baru pertama kali datang di tempat ini, dan inilah rumah ini, dan rumah ini kita berbicara tentang apa adanya kita gitu. Oke, shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu buat setiap saudara yang menyaksikan ibadah ini secara onsite dan juga saudara yang menyaksikan ibadah ini secara online di YouTube GKS Balikpapan. Dan bagaimana kabar saudara pada pagi hari ini? Saya berdoa setiap kita di dalam keadaan sehat. Saya berdoa setiap saudara yang hadir pada pagi hari ini di dalam keadaan sehat-sehat saja di dalam segala sesuatunya. Sama seperti jiwa kita di dalam keadaan baik-baik saja pada pagi hari ini. Saya percaya bahwa jiwa kita tidak baik-baik pada hari ini, tubuh kita tidak baik-baik hari ini, mungkin saja kita tidak ada bersama-sama di tempat ini. Dan puji Tuhan, oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan, kita boleh sehat, kita boleh menikmati kebaikan Tuhan, dan kita boleh bersama-sama ada di tempat ini. Hidup di dalam kebenaran Injil dan hidup di dalam percaya kita akan kabar baik, dan hidup di dalam percaya sesuatu yang benar, maka segala sesuatunya akan baik-baik saja, katakan amin. Jadi kalau kita percaya di dalam kebenaran Injil, kalau kita hidup di dalam percaya kita kepada kabar baik, yaitu Tuhan Yesus sendiri yang hidup di dalam kita, dan kita hidup percaya sesuatu yang benar, maka segala sesuatunya akan baik-baik saja. Dan kasih karunia Kristus melimpahi saudara dan melimpahi saya juga. Boleh kita bersama-sama katakan sampai kiri kanan saudara, atau saudara boleh berkata, saya adalah orang yang paling dikasihi oleh Tuhan. Sama-sama katakan 1, 2, 3. Karena memang setiap kita yang ada di dalam Kristus, kita adalah orang-orang yang sangat dan begitu dikasihi dan disayangi oleh Tuhan, katakan amin. Tema gereja kita di sepanjang bulan Februari ini adalah Mind of Christ atau pikiran Kristus. Dan pagi ini saya memberi judul daripada khotbah saya, Look up to Jesus atau memandang kepada Yesus. Dan jujur saya sampaikan kepada saudara bahwa bukan berarti saya tidak bergumul dengan judul khotbah saya pada pagi hari ini. That we need Jesus, that we need Roh Kudus untuk boleh menyampaikan pewahyuannya dan hikmatnya bagi setiap kita. Dan khotbah saya pagi ini bicara tentang look up to Jesus atau memandang kepada Yesus. Sebelum saya memulai khotbah saya pagi ini, Anda boleh catat ini bahwa cara kita memandang Yesus, saya ulang lagi, cara kita memandang Yesus menentukan apa yang saudara dan saya bisa terima dari Yesus. Oke, saya ulang lagi, ini kita harus paham dengan benar bahwa cara kita memandang Yesus menentukan apa yang saudara bisa terima dan apa yang saya bisa terima dari Yesus, katakan amin. Karena sesungguhnya percaya yang benar itu menghasilkan pikiran yang benar. Jadi ketika kita percaya yang benar, kita yakin bahwa kita menghasilkan pikiran yang benar. Dan pikiran yang benar itu akan menghasilkan tindakan yang benar. Dan ternyata tindakan yang benar akan menghasilkan kehidupan kita menjadi benar. Katakan amin. Saya ulangi cepat sekali lagi, percaya yang benar. Jadi dasarnya adalah percaya yang benar akan menghasilkan pikiran yang benar. Karena hari ini kita bicara tentang mind of Christ. Jadi saya sampaikan bahwa percaya yang benar menghasilkan pikiran yang benar. Dan pikiran yang benar akan menghasilkan tindakan yang benar. Tindakan yang benar akan menghasilkan kehidupan yang benar. Tidak mungkin saudara ketika percaya Anda salah, maka tindakan Anda benar. Ketika percaya Anda salah, maka pikiran Anda benar. Jadi yang sebenarnya adalah ketika kita percaya yang benar, tindakan kita akan benar. Ketika percaya kita benar, maka pikiran kita benar. Seperti itu. Jadi that's why kita harus memperhatikan bagaimana cara saudara dan cara saya hidup dan melihat Tuhan, dan bagaimana cara kita untuk memandang Kristus. Jadi supaya kita memiliki percaya yang benar, maka kita harus memperhatikan bagaimana cara saudara dan bagaimana cara saya untuk boleh hidup.
Sebelum saya lanjut, hari ini pertama sekali anak saya yang baru lahir boleh datang. Saya percaya walaupun dia masih bayi, tapi saya percaya bahwa dia berdoa buat dedinya. Amin. Oke, ketika kita memandang Tuhan dengan benar, pikiran kita akan semakin selaras dengan Kristus. Jadi perlu kita tahu bahwa ketika kita memandang Kristus dengan benar, ketika kita melihat Kristus secara benar, pasti pikiran kita akan semakin selaras dengan siapa? Dengan pikiran Kristus. Begitu juga dengan sebaliknya ketika Anda melihat Yesus dengan cara yang tidak benar. Tadi kan kita melihat Yesus dengan cara yang benar. Sekarang begitu juga sebaliknya bahwa ketika saudara dan saya melihat Yesus dengan cara yang tidak benar, maka pikiran kita semakin tidak selaras dengan pikiran Kristus. Jadi kalau kita melihat Yesus, memandang Yesus dengan benar, maka hidup kita, pikiran kita akan semakin hari semakin selaras dengan pikiran Kristus. Tetapi sebaliknya kalau pikiran saudara salah, cara saudara melihat Yesus, cara saudara memandang Yesus itu tidak benar, maka semakin hari semakin hidup Anda tidak selaras dengan Kristus. Amin. Di sini kita harus paham dulu dengan benar bahwa tentang pikiran Kristus dalam kehidupan kita. Ini sangat penting karena bagaimana kita melihat, bagaimana saudara memandang Yesus sangat menentukan bagaimana Anda mempercayai Dia. Tidak mungkin kalau Anda tidak melihat Dia dengan benar, saudara tidak akan mungkin mempercayai Yesus dengan benar. Makanya kita memandang Yesus sangat menentukan bagaimana kita mempercayai Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Saya percaya kalau kita tidak melihat Yesus dengan benar, bangku-bangku ini pasti tidak akan terisi penuh. Puji Tuhan, hari ini saya lihat dari sini, saya sukacita luar biasa dan saya melihat di belakang malaikat bersorak-sorak ya. Jadi begitu banyaknya kita di tempat ini, penuh kursi-kursi yang ada di sini. Dan saya mau katakan bahwa kalau saudara pikiran saudara tidak benar kepada Kristus, bagaimana Anda melihat kepada Kristus, saya percaya bahwa saudara tidak akan ada di sini gitu. Oleh sebab itulah di awal tadi saya sampaikan bahwa cara kita memandang Yesus menentukan apa yang saudara dan saya bisa terima. Mari sama-sama dengan cepat kita melihat ayat firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Roma 12 ayat 2 di dalam terjemahan barunya saya bacakan kepada saudara. Roma 12 ayat 2 berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini." Artinya janganlah saudara dan saya menjadi sama dengan dunia ini. Tetapi apa? Berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga apa? Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi dalam kitab Roma ini ini adalah surat daripada Rasul Paulus ketika itu kepada jemaat di Roma. Dan ini relate dengan kehidupan berjemaat kita saat ini. Jadi janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini adalah supaya setiap kita tidak sama dengan dunia ini. Supaya pemikiran kita tidak sama dengan apa yang dipikirkan oleh dunia. Karena pikiran Kristus itulah yang memampukan kita untuk membedakan mana yang menjadi kehendak Allah, mana yang tidak menjadi kehendak Allah, dan apa yang baik dan yang berkenan kepada Dia dan yang sempurna. Jadi ternyata kalau kita mau melihat segala sesuatunya itu dengan benar, itu kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang menjadi kehendak Allah. Hendaknya akal budi kita berubah, kata Tuhan seperti itu. Hendaknya pikiran kita ini berubah. Hendaknya apa yang kita pikirkan itu berubah. Jadi berubah menjadi seperti apa? Berubah melihat sama seperti pikiran Kristus melihat. Jadi pesan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma ini adalah supaya setiap jemaat di Roma dan sehari ini supaya setiap jemaat di balik papan ini kita tidak menjadi serupa dengan Kristus dan kita bisa membedakan mana yang menjadi kehendak Allah, mana yang tidak menjadi kehendak Allah, dan kita memiliki pikiran Kristus yang ada di dalam kehidupan kita, katakan amin. That's why kenapa we need look up to Jesus every time. Jadi itu artinya kenapa kita pentingnya untuk setiap kita jemaat Tuhan di dalam GKS Balikpapan ini untuk tetap melihat kepada Kristus setiap hari. Bukan setiap tahun, bukan setiap bulan, tetapi we need to look up Jesus every time. Jadi setiap waktu kita melihat Kristus.
Karena kalau kita tidak memandang dia, melihat dia, pikiran apa yang terjadi? Jadi kalau kita mau pikiran Kristus itu dalam diri kita, kita harus melihat kepada dia. Kita harus memandang kepada dia. Dan kita harus percaya dengan benar kepada dia. Katakan amin. Supaya setiap kita yang hadir pagi ini kita percaya, kita memandang, dan kita menerima yang sama. Saya sampaikan bahwa kita menerima yang sama dari siapa? Dari Yesus. Jadi kita harus selaras dulu, pemikiran kita harus selaras dulu dengan Tuhan supaya apa? Bagaimana cara kita melihat, bagaimana cara kita memandang, kita harus selaras dulu supaya apa? Supaya kita menerima hal yang sama dari Yesus dan pikiran dan hati kita sama-sama diselaraskan dengan pikiran siapa? Dengan pikiran Yesus. Bukan sama-sama diselaraskan dengan pikiran saya. Bukan sama-sama diselaraskan dengan pikiran Pastor Daniel. Tetapi setiap kita di tempat ini kita sama-sama diselaraskan oleh pikiran Yesus Kristus. Katakan amin. Dan ini saya pribadi sangat diberkati dengan khotbah yang dibagikan oleh Pastor Daniel sebagai gembala kita di gereja ini. Di minggu pertama di dalam khotbahnya tentang pikiran manusia versus pikiran Tuhan. Mungkin dari saudara yang hadir di waktu pertama ini juga mengalami hal yang sama dengan apa yang saya alami. Dan saya pribadi sangat diberkati apa yang beliau boleh bagikan. Dan saya sangat setuju bahwa untuk menerima yang namanya pikiran Kristus itu, kita harus menanggalkan yang namanya manusia lamanya kita. Saya sangat setuju bahwa untuk menerima pikiran Kristus itu, kita harus menanggalkan yang namanya manusia lama kita. Kita harus menanggalkan yang namanya pikiran lama kita. Menanggalkan manusia lama di sini artinya adalah menaruh pikiran Kristus itu di dalam pikiran saudara dan saya. Di mana bukan lagi pikiran kita, tetapi pikiran Kristuslah yang mengisi penuh daripada pemikiran kita hari-hari ini. Dan saya sampaikan bahwa menanggalkan manusia lama ini bicara tentang bukan lagi Andri yang hidup, bukan lagi saya yang hidup, tetapi Tuhan yang hidup di dalam hidup saya. Jadi menanggalkan manusia lama itu artinya bukan lagi saudara yang hidup, bukan lagi pikiran saudara yang hidup, tetapi siapa yang hidup? Yaitu pikiran Kristus yang hidup di dalam saudara. Sama seperti apa yang dituliskan di dalam kitab Galatia 2 ayat 20, sama-sama kita melihat Galatia 2 ayat 20 dikatakan, namun aku hidup, namun saya dan saudara hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, kata Tuhan. Artinya bukan lagi kita sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi artinya kita menanggalkan manusia lama kita adalah bukan lagi saudara dan saya yang hidup. Tetapi bukan lagi kita sendiri yang hidup. Melainkan Kristus itulah yang hidup di dalam kita. Itu yang namanya adalah hidup baru. Itu yang namanya kita menanggalkan manusia lama kita. Kita menanggalkan pikiran lama kita. Dan kita hidup di dalam Tuhan. Supaya apa? Karena memang apa yang kita hidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman. Jadi saudara yang percaya di dalam Kristus, kabar baiknya hari ini adalah saudara adalah orang-orang yang hidup di dalam iman. Katakan amin. Karena dia yang telah mengasihi kita, karena Kristus yang sudah mengasihi saudara, karena Kristus yang sudah menyerahkan dirinya buat saudara sampai dengan hari ini. Ketika kita menyadari bahwa hidup yang kita hidupi sekarang ini adalah bukan kita lagi, melainkan Kristuslah hidup, kita pasti akan meninggalkan yang namanya manusia lama saudara dan saya. Kita akan meninggalkan pikiran-pikiran lama kita dan hidup di dalam hidup yang baru, pikiran yang baru di dalam Yesus, dan pikiran Kristus itulah yang akan menuntun kita. Saya ulangi sekali lagi, pikiran Kristus itulah yang akan menuntun saudara dan saya untuk tidak sama lagi. Seperti yang sudah dibagikan oleh Pastor Daniel bahwa menerima pikiran Kristus itu kita harus mengalami yang namanya metanoia. Dan saya percaya bahwa kata metanoia ini sudah sangat sering kita dengar dan sudah sangat familiar kita dengar. Dan metanoia ini adalah pola pikir kita yang berubah. Artinya berubah dari pola pikir kita menjadi pola pikir Kristus. Jadi ada yang tergantikan di situ gitu. Jadi metanoia itu adalah pikiran kita ini diubahkan menjadi pikiran Kristus. Sehingga apa? Sehingga cara kita melihat, sehingga cara kita memandang Yesus itu berbeda gitu.
Ketika perspektif kita diubahkan menjadi pola pikir Kristus, maka cara kita memandang, bagaimana cara kita melihat Tuhan berubah dan berbeda. Dan saya percaya ketika kita melihat dan memandang Tuhan dengan benar, saya percaya juga tindakan kita juga akan benar. Katakan amin. Ketika cara kita melihat Tuhan benar, maka cara Anda melihat diri Anda juga pasti dibenarkan. Saya ulang sekali lagi, ketika cara kita melihat Tuhan itu benar, Anda melihat diri Anda sendiri pun akan menjadi benar. Berarti ada orang-orang yang melihat dirinya pun tidak secara benar. Banyak. Sangat banyak orang-orang yang tidak melihat dirinya sendiri dengan benar. Makanya saya sampaikan di sini, basicnya adalah bahwa supaya kita dibenarkan dulu secara pemikiran kita bahwa melihat Kristus, melihat Tuhan dengan benar dulu. Kalau saudara tidak bisa melihat Tuhan, melihat Kristus dengan benar, saya sungguh percaya bahwa saudara tidak akan pernah bisa melihat saudara sama seperti Tuhan melihat hidup saudara. Katakan amin. Metanoia itu adalah yang dulunya kita melihat dari perspektifnya kita, perspektifnya manusia. Makanya saya senang Pastor Daniel bilang kata pikiran manusia versus pikiran Kristus. Metanoia itu adalah yang dulunya kita melihat dari perspektifnya kita sendiri, sekarang kita melihat dari perspektif yang berbeda, yaitu perspektifnya Tuhan. Mari sama-sama kita melihat Filipi 2 ayat 5 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ini adalah pesan daripada Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Kalau tadi jemaat di Roma dan jemaat di Galatia, sekarang Rasul Paulus menuliskan suratnya di Filipi 2 ayat 5 dan menuliskan surat itu kepada jemaat di Filipi. Ternyata di dalam jemaat Filipi itu banyak orang yang tidak menaruh pikiran dan pikiran mereka kepada Kristus. Sehingga Rasul Paulus mengingatkan di dalam suratnya kepada jemaat di Filipi supaya apa? Supaya setiap jemaat yang di Filipi itu hidup bersama. Seperti kita hari ini hidup bersama di dalam apa? Bukan hanya hidup bersama tetapi menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Karena saya yakin bahwa banyak jemaat di Filipi yang melihat dirinya pun tidak melihat dirinya dengan benar. Banyak orang di jemaat di Filipi yang melihat Tuhan, melihat Kristus tidak melihat dengan cara yang benar. Bagaimana dia bisa melihat dirinya dengan benar bahwa Tuhan yang mati bersama-sama dengan dia pun dia tidak bisa melihat dan memandang Yesus dengan cara yang benar. Dan saya percaya bahwa surat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi ini juga relate dengan kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan di GKS Balikpapan. Inilah tujuannya dari tema gereja kita di bulan ini tentang Mind of Christ. Supaya setiap kita jemaat yang ada di GKS Balikpapan ini diselaraskan semakin hari semakin selaras dengan pikiran Kristus. Dan saya mau sampaikan bahwa saya sangat diberkati dengan tema gereja pada bulan ini tentang pikiran Kristus. Karena begitu banyak pikiran-pikiran kita yang akhirnya jauh daripada pikiran-pikiran Kristus. Yang akhirnya kita memilih hal-hal yang salah. Akhirnya kita memilih tindakan-tindakan yang salah dalam kehidupan kita. Makanya saya sangat percaya bahwa apa yang dinyatakan oleh Tuhan kepada Pastor Daniel ini sungguh luar biasa, bahwa hendaknya setiap kita jemaat di GKS Balikpapan ini bukan mengandalkan pikiran kita tetapi mengandalkan pikiran Kristus. Karena akan sangat mudah bagi dunia ini dengan dunia sekarang ini membawa kita untuk lari daripada pikiran-pikiran Kristus itu. Sehingga kita butuh pikiran-pikiran Tuhan itu yang senantiasa ada di dalam setiap kita. Dan dengan cepat saja ada satu poin saja yang ingin saya bagikan pagi-pagi ini. Pentingnya kita untuk tetap memandang kepada Kristus. Pentingnya kita melihat kepada Kristus sehingga pikiran kita semakin diselaraskan dengan pikiran Kristus yang membawa kita kepada kehidupan yang berkemenangan. Karena saya percaya bahwa pikiran Kristus itu selalu membawa kita kepada kemenangan. Kalau pikiran Kristus itu tidak membawa kita kemenangan, hari ini kita nggak ada di sini gitu. Hari ini kita nggak akan bahas tentang Mind of Christ. Dan apa yang boleh saya bagikan satu poin adalah fokus on God atau fokuslah pada Tuhan. Jadi supaya setiap kita bisa menerima dan pikiran kita semakin selaras dengan Kristus, enggak ada cara lain kalau saudara tidak fokus dengan Tuhan.
Nggak ada cara lain kalau saudara tidak melihat kepada Tuhan. So, pagi hari ini mari sama-sama kita fokus kepada apa yang Tuhan perkatakan atas hidup kita tentang pikiran Kristus atau mind of Christ ini. Tahukah saudara bahwa dalam hidup kita mungkin disadari atau saudara tidak sadari bahwa kita sebegitu banyak mengalami yang namanya cemas. Mungkin saudara boleh mengalami yang namanya khawatir. Mungkin saudara mengalami yang namanya stres. Dan bahkan banyak orang yang mengalami rasa gagal dalam hidupnya. Dan bahkan banyak yang akhirnya orang-orang di luar sana yang akhirnya mereka mengalami depresi dengan apa? Dengan apa yang mereka lihat dalam kehidupan mereka. Dan saya sampaikan bahwa tentu saja rasa cemas, tentu saja rasa takut, khawatir, stres, dan bahkan merasa gagal, semua itu tentu bukanlah pikiran yang datangnya dari Kristus. Jadi rasa takut, rasa cemas, rasa gagal, rasa depresi, rasa seperti saya tidak mampu atau saya merasa bahwa saya ketakutan luar biasa, saya merasa gagal, itu adalah bukan pikiran daripada Kristus. Karena apa? Karena sebab pikiran Kristus itu adalah selalu mendatangkan hal yang baik dalam hidup kita. Sama-sama katakan, pikiran Kristus itu selalu mendatangkan kebaikan atas setiap kita. 1, 2, 3. Sebab pikiran Kristus adalah selalu membawa kita kepada damai sejahtera Tuhan dalam hidup kita. Dan membawa kita menikmati warisan di dalam Kristus. Jadi pikiran Kristus itu selalu membawa kita hal-hal yang baik. Pikiran Kristus itu selalu membawa kita kepada damai sejahtera dan menikmati warisan yang Tuhan berikan atas setiap kita. Terus kalau menjadi pertanyaan saudara hari sampai hari, terus saya menerima apa? Saya hanya mau sampaikan bahwa rubah cara Anda memandang, rubah cara Anda melihat kepada Kristus. Dan tahukah Anda bahwa ternyata masalah terbesar dari dalam hidup kita ini ternyata bukan COVID-19. Walaupun dulu kita di awal pandemi itu ketakutan luar biasa dan bahkan kita sampai melihat kita juga nggak bisa berjabat tangan, kita harus pakai masker sampai hari ini. Ternyata masalah terbesar dalam hidup kita itu ternyata bukanlah COVID-19. Masalah terbesar dalam hidup kita itu bukannya rasa cemas yang saya sampaikan tadi. Masalah terbesar kita itu bukanlah rasa takut. Masalah terbesar saudara dan saya bukanlah ternyata rasa gagal dan rasa khawatir. Tetapi masalah terbesar dalam hidup kita adalah fokus kepada diri Anda. Jadi masalah terbesar sebenarnya itu sebenarnya bukan rasa takut, bukan rasa gagal, bukan rasa cemas. Tetapi ternyata masalah yang terbesar saudara dan saya adalah kita terlalu fokus dengan diri kita. Karena apa? Ketika saudara fokus dengan diri kita, itulah akibat daripada fokus kepada diri itu. Rasa cemas, rasa takut, rasa gagal, itulah yang timbul ketika kita fokus kepada diri kita. Jadi hari ini kita mau sama-sama kita jangan berpusat kepada diri kita, tetapi kita berpusat kepada Kristus. Ketika Anda fokus pada pikiran Anda sendiri, Anda akan fokus kepada hal-hal yang buruk yang mungkin pernah terjadi dalam hidup saudara. Oke, garis bawahi bahwa ketika kita fokus kepada diri kita, kita pasti akan fokus kepada hal-hal buruk yang pernah kita alami. Dan ketika kita fokus kepada diri kita, Anda akan fokus kepada kegagalan yang Anda alami. Ketika Anda fokus pada diri Anda akan fokus pada kejatuhan yang Anda alami. Dan ketika Anda fokus kepada diri Anda hanya menyesali apa yang salah yang pernah Anda buat tanpa Anda berubah. Jadi ketika kita fokus kepada diri kita akan fokus kepada pencapaian yang Anda terima yang menjadikan Anda akan menyombongkan diri atas apa yang Anda boleh capai dalam hidup Anda, atas apa yang Anda terima dalam hidup Anda. Karena apa? Semuanya hanya karena hasil usahamu. Jadi kalau Anda mencapai pencapaian yang luar biasa dalam hidup saudara, kalau saudara fokus kepada diri Anda akan menyombongkan diri bahwa bukan karena Tuhan tetapi karena Anda. That's why kita harus change our mind daripada pikiran kita menjadi pikiran Kristus. Itu penting. Dengar baik jika ada di antara Anda yang hadir pada pagi hari ini sedang mengalami ini. Dengar baik bahwa mind of Christ bukanlah pikiran yang membawa Anda mengingat hal yang buruk terjadi dalam hidup Anda.
Tadi kalau kita fokus kepada diri kita, fokus kepada hal yang buruk dalam diri Anda. Tetapi saya mau sampaikan kabar baik ini adalah mind of Christ bukanlah pikiran yang membawa saudara dan Anda mengingat hal-hal yang buruk yang terjadi dalam hidup Anda. Saya percaya bahwa ada hal-hal yang buruk yang memang terjadi dalam hidup kita. Saya percaya tidak ada satu orang pun yang mungkin tidak mengalami hal yang buruk dalam hidupnya. Tetapi saya mau sampaikan bahwa mind of Christ bukanlah pikiran yang membawa Anda mengingat hal yang buruk yang terjadi dalam hidup saudara dan saya. Dan mind of Christ itu bukanlah pikiran yang membawa Anda fokus kepada kegagalan yang Anda boleh alami. Dan pikiran Kristus itu bukanlah pikiran yang membawa Anda fokus kepada kejatuhan atau dosa Anda yang Anda alami. Mind of Christ itu tidak membawa Anda untuk senantiasa melihat kepada kejatuhan Anda. Dan mind of Christ bukanlah pikiran yang membawa Anda kepada kesombongan atas apa yang saudara capai dalam hidup ini. Tetapi mind of Christ itu adalah selalu membawa pikiran Anda, membawa pikiran saya untuk tetap melihat apa yang Yesus perkatakan atas hidup Anda. Mind of Christ itu adalah selalu membawa pikiran kita, selalu membawa pikiran saudara untuk tetap melihat siapa, melihat apa yang Yesus perkatakan atas hidup Anda dan saudara, hidup saya dan saudara. Bahwa pikiran Kristus itu adalah selalu tentang hal yang baik, yang manis, yang sedap didengar dan yang patut dipuji. Dan ini kita boleh lihat di Filipi 4 ayat 8, sama-sama kita boleh melihat di Filipi 4 ayat 8. Jadi kalau saudara hari ini mengingat-ingat masa lalu saudara, mengingat kegagalan saudara, mengingat dosa saudara, saya mau sampaikan bahwa itu bukan pikiran Kristus, itu pikiran saudara. Dan saudara yang berpusat kepada Kristus saja mengatakan bahwa saya tidak lagi mengingat dosamu. Tapi bukan berarti bahwa saudara sembarangan berbuat dosa, bukan seperti itu. Tapi yang saya mau sampaikan adalah supaya kita breakthrough di dalam pemikiran kita bahwa pikiran Kristus itulah yang membawa kita untuk melihat diri kita dengan benar. Kalau kita pikiran Kristus itu tidak ada dalam diri kita, ya pasti kita akan blaming diri kita sendiri. Pasti kita akan kecewa, kita akan khawatir, kita akan merasa gagal, merasa tidak mampu. Dan berapa puluh tahun yang lalu saya selalu sampaikan kesaksian ini bahwa saya juga bukan dilahirkan dari keluarga yang baik-baik saja. Tetapi ketika pikiran Kristus itu mengubah saya, akhirnya sampai hari ini Tuhan boleh membawa saya kepada keadaan ini. Kalau dulu saya berpusat kepada diri saya, berpusat kepada apa yang setiap hari saya boleh lihat di dalam keluarga, saya akan berkata bahwa Tuhan, masa depan saya enggak ada. Hidup saya adalah hidup yang gagal. Keluarga saya pasti tidak akan mungkin bisa berubah. Dan puji Tuhan setelah pikiran Kristus itu boleh membawa kita dalam keluarga. Puji Tuhan keluarga saya dimenangkan, papa saya dimenangkan walaupun setiap hari harus ribut gitu ya. Walaupun setiap hari sehingga saya hidup di dalam ketakutan dan hidup di dalam ketidakpercayaan diri. Dan saya mau sampaikan hari ini bahwa saya sudah percaya diri hari ini karena apa? Karena saya ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Filipi 4 ayat 8 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi apa yang datang daripada Tuhan itu adalah semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Dan saya cetak tebal di sini, pikirkanlah semuanya itu. Jadi GKS Balikpapan, mari kita memikirkan hal yang baik, mari kita memikirkan hal yang mulia, mari kita memikirkan hal yang manis, mari kita memikirkan yang sedap didengar. Dan sama-sama kita pikirkanlah semuanya itu. Karena apa yang datang dari Tuhan selalu tentang kebenaran. Karena apa yang datang dari Tuhan selalu tentang kebenaran dan selalu tentang mengubahkan hidup saudara menjadi hidup yang lebih baik. Yesaya 55 ayat 8 sampai dengan 9 di versi BIMK-nya dikatakan, ayat 8 Tuhan berkata, ini Tuhan berkata ya, bukan Evangelis Andri, bukan Pastor Daniel, bukan siapa, bukan Pak Boy. Tuhan berkata, pikiranku bukan pikiranmu. Tuhan ngomong sama kita bahwa pikiran kita itu bukan pikirannya Tuhan. Dan jalan kita bukanlah jalan Tuhan. Di ayat 9 dikatakan setinggi langit di atas bumi.
Jelas banget ini dikatakan di ayat 8 Tuhan berkata bahwa pikiranku bukan pikiranmu. Dan di ayat 9 lagi saya bilang pakem ya, dipakemkan lagi bahwa setingginya langit di atas bumi, setinggi itulah pikiranku di atas pikiranmu dan jalanku di atas jalanmu. Makanya saya mau sampaikan kepada setiap kita hari ini bahwa hiduplah di dalam pikiran Kristus itu. Karena apa? Karena jelas Tuhan berkata bahwa pikiran kita itu pikiran yang terbatas. Pikiran Tuhan itu yang tidak terbatas dalam hidup kita. Dan karena yang datangnya dari Tuhan adalah semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. That's why Tuhan berkata bahwa pikiran kita bukanlah pikiran Tuhan dan jalan kita bukanlah jalan Tuhan, dan pikirkanlah semuanya itu. Kita yang hadir pagi ini saya mengajak kita untuk melihat dan berpikir apa yang datangnya dari Tuhan. Jadi bawa pemikiran kita untuk melihat apa yang baik yang datang daripada Tuhan, karena yang datang daripada Tuhan itu adalah sesuatu yang baik dalam hidup saudara. Jadi pikirkanlah apa yang datangnya dari Tuhan, karena yang dari Tuhan selalu tentang kehidupan. Apa yang datang dari Tuhan selalu tentang kehidupan yang apa? Yang melegakan dan menyegarkan tubuh, jiwa dan roh kita. Jadi apa yang datang dari Tuhan itu tidak hanya melegakan tubuhmu. Hari ini kamu pulang, kamu merasa tubuhmu baik. Dan dari Tuhan itu adalah tubuh kita juga baik, roh kita juga baik, dan juga jiwa kita juga baik. Karena apa yang datang daripada Tuhan tentang kehidupan yang melegakan saudara dan menyegarkan tubuh dan jiwa roh Anda. Katakan amin. Mungkin di dalam perjalanan kehidupan kita melihat akibat dari pikiran kita sendiri. Saya sampaikan bahwa pikiran Kristus tidak membuat Anda cemas. Pikiran Kristus tidak membuat Anda melihat kepada diri Anda bahwa Anda orang yang gagal. Even itu gagal dalam hidupmu, pikiran Kristus tidak melihat. Pikiran Kristus itu tidak melihat itu. Pikiran Kristus itu tidak melihat bahwa Anda merasa tidak layak. Pikiran Kristus itu tidak membawa Anda untuk melihat bahwa merasa hidup Anda nggak ada artinya. Pikiran Kristus itu tidak membawa Anda merasa hidup Anda hancur dan hidup Anda selesai. Saya senang dan teringat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Boy bahwa kalau Tuhan masih bilang koma, kenapa kita buat titik gitu. Itu. Jadi kalau Tuhan masih bilang koma, berarti masih ada kelanjutannya. Kalau film series ada mungkin seri 1, seri 2, seri 3 gitu ya. Jadi kita nggak berhak untuk mengatakan titik di situ. Kita nggak membuat titik di situ. Berarti ada ada sesuatu hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Mungkin walaupun hari ini kau merasa bahwa saya mengalami sakit penyakit, saya mengalami gagal, saya mengalami ini, saya jatuh dalam dosa. Tuhan tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Ada banyak cara Tuhan yang luar biasa yang Tuhan nyatakan bagi kita untuk kita boleh melihat kepada Kristus. Makanya saya sampaikan bahwa ketika mungkin saya ilustrasikan, mungkin ketika di dalam keadaan Anda cemas, mungkin Anda turun level hidup Anda menurut dunia ini, mungkin turun dalam hidup Anda karena Anda merasa bahwa Anda gagal. Mungkin Anda merasa bahwa Tuhan saya jatuh dalam dosa. Tuhan saya merasa bahwa hidup saya tidak ada gunanya lagi. Dengar kabar baik ini bahwa fokuslah kepada Tuhan. Fokuslah kepada apa yang Tuhan perkatakan atas hidup Anda. Karena datangnya dari Tuhan itu tidak membuat Anda semakin jatuh. Yang datangnya daripada Tuhan itu adalah membawa jalan keluar bagi Anda. Mungkin Anda merasa bahwa keluarga saya hancur Tuhan. Mungkin keluarga saya mungkin seperti tidak bisa lagi diperbaiki. Atau mungkin banyak hal yang tidak baik yang ada dalam hidup Anda. Saya mau sampaikan bahwa look up to Jesus dan fokuslah kepada Tuhan. Mungkin dalam perjalanan saudara, mungkin Anda mungkin turun dan belum melihat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Mungkin banyak hal-hal yang mungkin dalam kerjaan saudara yang mungkin tidak seperti apa yang Anda alami. Mungkin banyak keluarga saudara yang mungkin masih belum percaya Tuhan atau banyak hal. Kenapa Tuhan dan kenapa Tuhan? Dan mungkin pada titik terendahnya, saudara mungkin masih belum melihat nih. Titik terendahnya saudara belum melihat bagaimana Tuhan bekerja luar biasa. Tetapi saya mau sampaikan pada pagi hari ini kabar baiknya adalah baliklah dirimu dan mulai naik dan lihat kepada Yesus. Fokus kepada Yesus, fokus kepada Tuhan, memandang kepada Tuhan, melihat kepada Tuhan. Jangan melihat kepada dirimu, melihat kepada Kristus. Jangan pikirkan apa yang ada dalam pikiranmu. Kami jangan melihat apa yang terjadi dalam hidupmu. Akhirnya apa? Ketika kita melihat kepada Tuhan tanpa sadar kita akan berkata,
saya sudah ada sampai di dalam ini. Saya sudah sampai dalam tujuan ini. Tapi kalau saudara melihat kepada diri saudara, melihat kepada gigilan saudara, mungkin saudara akan stagnan di situ. Mungkin saudara akan naik 1 tangga atau 2 tangga. Tetapi ketika Anda pikiran Anda fokus kepada diri Anda, mungkin Anda akan sampai di dalam 2 tangga itu. Tetapi kalau saudara melihat dengan benar kepada Kristus, apa yang Tuhan perkatakan atas hidup Anda, apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup Anda, bahwa rancangan kita bukan rancangan Tuhan, pikiran kita bukan pikiran Tuhan. Akhirnya ketika kita sudah melihat itu dengan benar, tanpa sadar Tuhan sudah bawa Anda di sini. Dan itulah yang saya alami di dalam keluarga saya. Itulah yang saya alami dalam kehidupan saya. Mungkin kalau mengingat masa dulu, saya selalu berkata, ada orang yang mengatakan seperti ini kepada saya. Mengapa sih kamu harus menceritakan hal yang gak baik dalam hidupmu? Tetapi satu hal yang saya percaya, bahwa segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya. Makanya saya dulu waktu bertobat di waktu zaman saya kuliah, saya mungkin tidak melihat ini dulu sebelum saya bertobat. Ini adalah sesuatu kekejian, ini mungkin sesuatu kegagalan dalam hidup saya. Tetapi ketika saya di dalam Tuhan, saya katakan, Tuhan, saya percaya apa yang saya alami mendatangkan kebaikan. Dan apa yang saya alami akan mempertemukan orang-orang yang mengalami hal yang sama dengan saya. Dan saya bisa menyaksikan itu betapa Tuhan bekerja luar biasa dalam hidup saya. Saya melihat seperti itu. Mungkin di antara di tempat ini kita juga mengalami hal sama, atau mungkin saudara masih belum sembuh. Saya hanya mau sampaikan bahwa dengar kabar baik ini, bahwa Tuhan melihat Anda. Lihatlah sama seperti Tuhan melihat hidup Anda. Fokuslah pada pikiran Kristus yang sanggup mengubah kecemasan dan kekhawatiran dan ketakutanmu menjadi kekuatan. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh kekuatan, kasih dan penguasaan diri. Fokuslah pada apa yang Tuhan perkatakan atas hidupmu, bahwa kamu adalah bukan orang gagal, sekalipun kenyataannya engkau gagal. Bukan berarti bahwa kamu orang yang selalu gagal, karena ada penyertaan Tuhan di situ. Fokuslah pada pikiran Tuhan, bahwa Tuhan menerima Anda, menerima saya apa adanya, sekalipun engkau mengalami kejatuhan di dalam dosa. Saya mau sampaikan, ketika even kita jatuh dalam dosa, Dia sangat mengasihi kita. Ketika kita melihat itu dengan benar, saya percaya bahwa kita tidak hidup di dalam dosa-dosa itu saja. Dan kita akan bangkit semakin kuat, dan kita akan semakin comeback stronger, hidup di dalam Tuhan. Ketika pikiran Kristus itu ada di dalam pikiran kita, ketika Anda melihat orang jatuh dalam dosa, dengar baik ini. Ketika pikiran Kristus itu ada di dalam kita, ketika mungkin saudara kita, teman kita, satu pelayanan kita, atau jemaat yang ada di sini, atau orang-orang yang Tuhan pertemukan dalam hidup kita, ketika pikiran Kristus itu ada dalam pikiran kita, kita akan melihat orang. Kita tidak akan keluar penghakiman dalam diri kita. Kita akan melihat sama seperti Kristus melihat wanita Samaria itu, dikatakan bahwa jangan berbuat dosa lagi, pergilah dia diampuni. Jadi kalau kita punya pemikiran seperti pikiran Kristus, kita tidak akan melihat orang, kita tidak akan menghakimin orang ketika mereka mungkin jatuh dalam dosa. Tetapi yang kita lakukan apa? Kita datang sama dia, kita merangkul dia, kita meneguhkan dia bahwa apa yang kamu lihat tidak seperti apa yang Tuhan lihat. Bahwa Tuhan melihat engkau luar biasa, Tuhan melihat engkau sungguh luar biasa. Yuk sama-sama kita comeback stronger, dan kamu kasih tanganmu kepada orang itu, dan kalian boleh sama-sama bangkit, dan dia boleh hidup benar di dalam Tuhan. Katakan amin. Dan ketika Anda, dan ini ketika saudara melihat orang, dan ketika mungkin Anda jatuh dalam dosa, bukan lagi Anda berdiam di dalam dosa itu, ketika pikiran Kristus itu ada di dalam pikiran saudara, bukan lagi saudara berdiam di dalam dosa, jangan didiamin dosa. Tetapi Anda harus menyadari bahwa dirimu berharga dan engkau adalah anak yang begitu dan teramat dikasihi oleh Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan itu jauh lebih besar menerimamu dari dosa yang kamu lakukan. Dan Anda harus melihat Anda sama seperti Tuhan melihat Anda. That's why dalam hidup ini pentingnya setiap kita memandang kepada Kristus atas apa yang sudah Dia kerjakan dan selesaikan bagi kita. Tidak ada cara lain, catat ini, tidak ada cara lain mind of Christ itu ada di dalam pikiran kita selain kita fokus kepada Tuhan. Tidak ada cara lain mind of Christ itu ada di dalam pikiran saudara dan saya selain kita mengenal Tuhan secara benar.
Dan tidak ada cara lain mind of Christ itu ada di dalam pikiran kita kalau kita tidak mengerti apa yang dia sudah kerjakan, apa yang sudah dia selesaikan bagi hidup saudara dan saya. Dan mind of Christ itu tidak akan mungkin ada di dalam pikiran kita kalau kita tidak menyadari siapa kita di dalam Tuhan. Jadi penting bagi kita untuk menyadari bahwa siapa kita di dalam Tuhan. Tidak ada cara lain mind of Christ itu ada dalam pikiran kita kalau kita tidak memandang kepada Yesus. Kalau kita tidak melihat dengan benar kepada Yesus. Karena mind of Christ itu hanya akan Anda terima dari Kristus. Jadi akhirnya saudara-saudara, saya mau sampaikan sama seperti disampaikan oleh Rasul Paulus pada waktu itu. Jadi saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji kata Tuhan. Pikirkanlah semuanya itu. Pikirkanlah semuanya itu. Makanya saya garis bawahi, pikirkanlah semuanya itu. Apa yang indah, apa yang sedap didengar, apa yang suci, apa yang adil, pikirkanlah semuanya itu. Karena pikiran Kristus adalah selalu tentang Dia. Pikiran Kristus selalu tentang membawa jalan keluar atas hidup kita. Pikiran Kristus akan membawa kita dalam kejatuhan kita. Kita bangkit dan kita berubah dan kita kembali stronger bersama dengan Tuhan. Katakan amin.